ditunjuk untuk melakukan astral projection ke tempat tujuan, namun disarankan untuk transit dulu ke Alas Purwo, di mana di Alas Purwo terutama Pinisepu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Beki Sakuri dalam channel Dimensi Teror tema horor. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, pesan saya jaga selalu kesehatan, selalu berpikiran positif, dan hindari kegagalan, karena kegagalan itu bukanlah opsi. Oke, seperti janji saya pada episode sebelumnya di Dark Justice KKN Desa Penari, bahwa saya akan melakukan ekspedisi supranatural ke tempat terjadinya peristiwa tersebut. Pada episode kali ini saya akan menjelaskan dan akan mengungkap fakta-fakta dari apa yang saya lakukan dengan melakukan ekspedisi supranatural dengan cara astral projection atau Rogo Sukmo. Kenapa hal ini saya lakukan? Supaya memperjelas tentang kondisi real desa tersebut, baik dari kacamata supranatural maupun dari segi nyatanya. Sebelum saya melakukan atau memutuskan untuk melakukan astral projection ini, kami dengan tim telah melakukan rembukan terlebih dahulu, karena perlu strategi, perlu pematangan mental dan spiritual supaya di saat melakukan astral projection ini tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu dari rembukan dengan tim, akhirnya memutuskan saya harus transit ke Alas Purwo dulu sebelum menuju ke lokasi yang sebenarnya. Dengan pertimbangan satu, karena saya tidak mengetahui jelas tentang lokasi dan kondisi masyarakat, terutama di alam jin yang ada di desa tersebut. Yang kedua, untuk menghindari resiko yang terjadi apabila saya nekat langsung ke lokasi yang tertuju. Terus yang ketiga, karena kami dengan sesepuh dan pinisepuh yang ada di Alas Purwo sudah mengenal lama dan hubungan kami terjalin baik satu sama lainnya. Terus yang berikutnya, jelas saat saya nantinya melakukan astral projection ini ke Alas Purwo, jelas akan mendapatkan informasi-informasi yang akurat dari apa yang saya tanyakan ke beliau. Lalu sebelum saya mengungkap lebih lanjut tentang apa dan bagaimana fakta yang saya temukan di lokasi kejadian KKN Desa Penari, sebelumnya seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada semua sobat teror dimanapun Anda berada yang telah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Serta saya ucapkan juga kepada saudara-saudara, sobat teror yang ada di luar negeri, atau di Singapura, di Malaysia, di Taiwan maupun Hong Kong. Terima kasih banyak atas dukungan Anda, karena dukungan Anda semua adalah nafas dari channel ini. Dukungan Anda merupakan semangat bagi kami dan tim kreatif untuk selalu menyajikan kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah yang menjadi viral dan fenomenal yang ada di masyarakat, baik itu dari dimensi supranatural maupun dimensi metafisika, yang akan saya ulas dengan cara realistis. Serta kenapa sih channel ini harus ada? Karena channel ini merupakan channel yang berbeda dari channel sejenisnya. Karena di setiap episode kami selalu memberikan edukatif, memberikan
inspiratif serta informatif kepada sobat teror semua. Maka dari itu, tonton dan jangan lewatkan channel berikut ini. Ada dan tiada. Yang ada pastinya akan tiada. Dan yang tiada ini dulunya pernah ada. Seperti halnya makhluk astral. Keberadaan mereka ada di sekitar kita. Percaya dan tidak percaya, mereka tetap ada. Ikuti terus channel favorit Anda, Dimensi Teror, bersama saya, Begi Sakuri, yang akan mengulas tentang dimensi supranatural dan metafisika secara realistis. Oke sobat teror semua, bertemu kembali dengan saya Begi Sakuri dalam channel Dimensi Teror tema horor. Setelah kami dengan tim melakukan rembukan bahwa saya yang ditunjuk untuk melakukan astral projection ke tempat tujuan, namun disarankan untuk transit dulu ke Alas Purwo, di mana di Alas Purwo terutama Pini Sepuh dan sesepuh yang ada di situ kita banyak mengenalnya. Satu, untuk menghindari resiko yang terjadi dan resiko lainnya. 2 hari sebelum kami melakukan astral projection, kami sudah mengirimkan sinyal-sinyal energi kepada Alas Purwo atau penghuni di Alas Purwo. Tujuannya memberitahu secara non fisik bahwa saya akan sowan ke sana pada hari-hari yang tidak begitu lama. Akhirnya tepat tanggal 11 hari Minggu malam tahun 2022, saya putuskan untuk melakukan astral projection atau rogo sukmo. Sebelum saya melakukan astral projection ini, terlebih dahulu saya melakukan ritual dengan cara yang pertama saya melakukan sholat hajat 2 rakaat dulu, yang tak terlepas dari doa supaya apa yang saya lakukan mendapatkan ridhonya dari Allah. Yang berikutnya melakukan wirid-wirid tertentu, terus berikutnya saya melakukan tawasul yang sekiranya diperlukan. Setelah dirasa cukup, lalu saya biasa melakukan astral projection dengan cara rebahan. Setelah itu bla 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 dan selam. Selanjutnya, ketika saya sudah berada di Alas Purwo, saya karena lama sudah tidak ke sana, sekian tahun lah. Akhirnya setelah saya datang agak panggung juga dengan kondisi dan situasi alam dimensi lain yang ada di Alas Purwo. Setelah saya menengok kiri kanan dan sebagainya, saya berjalan, lalu di kejauhan saya melihat salah satu sosok yang sudah saya kenal begitu lama. Sebut saja Eyang Putih. Eyang Putih lalu tersenyum dan mempersilahkan saya untuk masuk dalam ruangannya. Lalu kami masuk dan kemudian kami duduk lesehan di kalau saya amati sih seperti joglo ya, karena tempatnya agak luas, terus ada banyak pilar yang kokoh yang terbuat dari kayu jati. Seperti biasa kita suluk salam, lalu duduk ngobrol santai sambil menanyakan kabar masing-masing. Istilahnya diawali dengan
obrolan-obrolan ringan. Selanjutnya setelah dirasa cukup, saya menyampaikan maksud dan tujuan saya ke Eyang Putih ini. Setelah saya menceritakan atau sebelum selesai saya menceritakan apa yang menjadi pertanyaan saya kepada Eyang Putih ini, Eyang Putih seamati kepalanya mengangguk pelan sambil serius mengamati setiap perkataan yang saya sampaikan. Nah, setelah selesai, saya amati lagi. Eyang Putih ini anggukan kepalanya semakin kuat. Dalam artian, Eyang Putih sudah memahami, sudah mengetahui siapa yang saya maksud tersebut. Akhirnya Eyang Putih berucap kurang lebihnya, oh ya iku aku ya paham, aku ngerti sing kowe maksud. Lalu kita ngobrol lagi. Setelah ngobrol lagi, tiba-tiba Eyang Putih ini tanpa saya suruh, beliau menawarkan untuk mengantar saya ke tempat yang kami tuju, yaitu KKN Desa Penari. Wow, kagetlah saya, ngeri bos. Karena dari ceritanya yang dikisahkan di banyak media bahwa memang tempat itu sangat angker dan wingit. Makanya kami disarankan oleh tim untuk datang transit dulu ke Alas Purwo. Ternyata informasi juga dari Eyang Putih ini memang daerah yang saya maksud ini daerah yang terpencil, daerah yang wingit, dan daerah yang mempunyai keangkeran yang luar biasa. Kita kembali ke belakang. Kenapa saya ke Alas Purwo? Karena seperti yang saya sampaikan pada episode Dasis Desa KKN, bahwa tim dan saya sudah mengendus tempat di mana lokasi KKN desa itu berada, yaitu di sebelah timur Pulau Jawa, dan artinya bahwa tempat yang kami maksud ini tidak jauh tempatnya dari Alas Purwo, karena mereka ini satu kabupaten. Yang jelas dari dunia supranatural, dari tempat yang tidak begitu jauh, tentunya memahami dan mengetahui, minimal kenal dengan penguasa daerah setempat. Makanya hemat kami dan tim menyuruh saya untuk sowan dulu ke penguasa yang ada di Alas Purwo. Lalu singkat cerita, saya diantar oleh Eyang Putih ini menuju ke lokasi yang kita maksud. Lalu seperti apa fakta-fakta yang saya temukan saat melakukan astral projection yang ditemani oleh Eyang Putih? Selengkapnya ikuti terus channel berikut ini. Oke, masih bersama dengan kami Dimensi Teror, bersama saya Becky Sakuri yang akan menguraikan fakta-fakta menarik dari hasil penelusuran saya melakukan astral projection ini yang ditemani oleh Eyang Putih. Fakta-fakta yang saya temukan di saat melakukan astral projection itu, yang pertama, memang benar desa ini ternyata memang mempunyai lokasi yang sangat terpencil, yang jauh dari pusat kota dan keramaian. Bisa disimpulkan bahwa apa yang
disajikan atau dikisahkan oleh banyak berita tentang lokasi desa KKN ini memang satu, desa terpencil, yang kedua memang benar adanya. Jadi saya ungkapkan bahwa KKN Desa Penari ini ada real kisah nyata dan bukan cerita fiktif belaka. Terus berikutnya yang saya temukan, penduduknya yang ada di situ masih polos serta masih menjaga tradisi-tradisi peninggalan pendahulunya. Jadi mereka masih memahami apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya tanpa ada pertanyaan-pertanyaan, iki kudu ya opo oh aku harus melakukan ini, terus kenapa kok harus menyajikan sesaji dan sebagainya. Itu tidak dilakukan oleh masyarakat situ karena polosnya mereka hanya mengikuti tradisi yang sudah diturunkan oleh pendahulunya. Terus yang berikutnya, saya mengamati tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di desa itu untuk memberikan sesajen-sesajen yang berisi kurang lebihnya kembang sekar, kembang kantil, ada cermin, lalu ada telur dan sebagainya, lalu di sampingnya dibakari kemenyan. Jika saya mengamati, masyarakat situ tidak memahami betul maksud dari apa yang dilakukan dengan memberikan sesajen dan membakar kemenyan. Seperti saya sampaikan, masyarakat di desa itu masih polos, masyarakatnya itu masih tidak pernah berpikir iki gak popota. Lalu apakah dengan memberikan sesajen ini tidak mempunyai efek ke kehidupan mereka, atau jika tidak memberikan sesajen ini lalu ada bencana apa tidak? Mereka tidak melakukan seperti itu. Mereka hanya melaksanakan sesuai yang diturunkan oleh pendahulunya seperti yang saya sampaikan di awal. Terus berikutnya, dilihat dari ornamen, saya mengamati ornamen bangunan, sisa-sisa zaman dahulu sepertinya di daerah tersebut dulu pernah menjalani peradaban agama Hindu. Karena apa? Saya lihat masih tampak jelas peradaban Hindu di wilayah tersebut. Kalau saya amati, kemungkinan pada zaman runtuhnya kerajaan Majapahit itu kan banyak pelarian yang lari ke Bromo. Terus ada lari lagi ke timur, yaitu ke Banyuwangi, dan ke timur lagi ke Bali. Dan tidak menutup kemungkinan pelarian tersebut salah satunya atau berapa orang yang menetap di lokasi Desa Penari ini. Karena apa? Karena masih ada sisa-sisa bangunan dan peradaban Hindu di tempat tersebut. Fakta berikutnya, bahwa dari pandangan metafisika di desa tersebut mempunyai aura mistis yang masih sangat kental. Dan fakta berikutnya, sepertinya penguasa yang ada di desa itu tidak berkenan atau menghendaki ada orang asing yang datang di desa itu dalam jangka waktu yang lama. Seterusnya, fakta berikutnya tentang kematian kedua korban ini, kami yakini
bahwa mereka meninggal salah satunya karena campur tangan makhluk halus yang ada di desa tersebut. Seperti dikisahkan bahwa kedua korban ini meninggal, sebelum meninggal dalam keadaan sekujur tubuhnya ini kaku dan matanya melotot. Dari pantauan kami dengan jejak-jejak yang ada, bahwa ciri-ciri seperti itu kenapa bisa terjadi? Pertama, terjadi pemaksaan sukma keluar dari raga ke tempat dimensi yang tidak sebenarnya. Terus yang kedua, sukma mengalami shock sehingga tubuhnya menjadi kaku dan matanya melotot. Sebenarnya itu si korban ini memberikan pesan bahwa dia sedang dalam bahaya, bahwa dia sebenarnya posisi yang membutuhkan pertolongan. Tapi sudahlah, semua sudah terjadi. Sobat Teror, kurang lebihnya dari astral projection yang saya lakukan ke desa penari ini menemukan fakta-fakta seperti yang saya sampaikan di awal. Untuk pembelajaran buat Sobat Teror semua, apabila Anda memasuki wilayah yang baru, alangkah baiknya Anda mengetahui dulu seluk-beluk daripada wilayah tersebut. Lalu jangan lupa berdoa dan tawasul bagi yang beragama Islam. Sebelum saya akhiri kisah tentang perjalanan astral saya ke desa tersebut, pesan saya, jaga selalu diri Anda dan keluarga masing-masing, serta dukung selalu channel ini supaya channel ini tetap ada dan bisa berkreatif lagi ke depannya. Jangan lupa komen ya, komen dan like, share dan subscribe. Terus ojo lali tulis nama dan alamat di mana Anda tinggal sehingga kami dan kreatif mengetahui dari mana Anda berasal dan siapa nama Anda, sehingga hubungan komunikasi kami dengan Sobat Teror semua bisa berjalan dengan baik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.